Serat Menak Lare karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode pertama. Batak memulai karir sebagai patih di Medayin. Pasukan Medayin sudah meninggalkan negeri Mekah. Para penduduk Mekah merasa sangat kehilangan. Kepergian Ki Patih membuat hari-hari mereka sepi. Selalu terkenang kemurahhatian Ki Patih Betal Jemur di hati penduduk Mekah. Ki Adipati Mekah sudah kembali ke kota. Hari-hari terus berlalu. Kehidupan di Mekah kembali normal seperti sedia kala. Sementara itu, pasukan Medayin sudah hampir tiba di negerinya. Ki Patih Betal Jemur lalu mengirim utusan untuk memberitahukan kedatangannya. Pada saat utusan datang, sedang berlangsung pertemuan. Sang raja bertahta di hadapan para punggawa Medayin, para adipati dan raja-raja negeri bawahan. Surat dari Ki Patih Betal Jemur sudah diserahkan kepada sang raja dan dibaca dengan seksama. Sang raja kemudian berkata, "Hai Patih Batak, si Bapak telah datang. Sekarang masih dalam perjalanan. Umumkan kepada seluruh prajurit untuk bersiap besok pagi. Aku sendiri yang akan menyambut kedatangan Bapak Betal Jemur." Ki Patih menyembah dan berkata, "Janganlah Paduka turun menyambut sendiri. Betal Jemur itu siapa?" Sang raja berseru, "Siapa katamu? Aku hanya menurut pesan mendiang ayahanda agar menganggap Betal Jemur sebagai bapakku sendiri. Jika dia masih hidup, Laksana mendiang ayah masih hidup juga. Dia yang selama ini mengasuhku." Ki Patih Batak terdiam dan tertunduk, lalu keluar melaksanakan perintah. Sudah diumumkan kepada para adipati dan para raja agar bersiap. Sang raja lalu masuk ke dalam istana. Pagi harinya seluruh pasukan Medayin sudah siap. Sang raja telah keluar istana dengan memakai pakaian kebesaran. Bergemuruh suara pasukan yang berangkat. Dengan naik gajah, sang raja menyambut kedatangan Ki Betal Jemur di luar kota sebagai sebuah penghormatan. Para raja dan kesatria Medayin mengiringi kepergian sang raja. Sementara itu, Ki Patih Betal Jemur sudah mendengar bahwa sang raja sendiri yang menyambut kedatangannya. Pasukan garis depan sudah saling bertemu. Rombongan Ki Patih lalu mencari jalan maju ke depan menemui sang raja. Ketika Ki Patih melihat gajah tunggangan sang raja, gajah yang dinaiki Ki Patih disuruh duduk. Ki Patih lalu turun dan mendekati sang raja dengan berjalan darat. Sang raja yang melihat Ki Patih turun juga menyuruh si gajah duduk. Lalu sang raja turun dan menyambut kedatangan Ki Betal Jemur. Sang raja tak berkenan Betal Jemur menyembah. Keduanya lalu bersalaman. Sang raja lalu mengajak Ki Betal Jemur naik gajah yang sama. Patih Batak memegang angkus dan menjadi pawang. Mereka melanjutkan perjalanan ke kota. Tiba-tiba ada dua pasang burung berkicau mengikuti sang raja. Ki Patih Batak berbisik kepada sang raja, "Paduka, itu ada burung berkicau. Si Bapak sepertinya tahu makna kicauannya." Sang raja berkata, "Bapak Betal Jemur, apa makna kicauan dua pasang burung itu?" Ki Betal Jemur berkata pelan, "Paduka, dua pasang burung itu akan berbesanan. Burung Dares dan burung Beluk. Si Dares minta tebusan desa yang kosong, 2 desa saja." Lalu si Beluk menjawab, "Kalau Pak Patih Batak Lestari menjadi patih, jangankan 2, 10 desa juga bisa. Kalau Patih Batak kelak diganti, 1 desa pun aku tak sanggup. Demikian makna kicauan burung tadi, Paduka." Sang raja tertawa sambil melirik Patih Batak.
Dalam hati sang raja sangat kagum melihat kemampuan patih sepuh Ki Betal Jemur. Perjalanan rombongan sang raja segera sampai di istana. Betal Jemur sudah ditempatkan sebagai sesepuh kerajaan dengan tanah pensiun sejumlah 10.000 karya. Jika digelar pertemuan, Betal Jemur duduk di kiri sang raja agak ke belakang, sama-sama di lantai atas. Patih Batak dan para raja duduk lebih bawah daripada Panembahan Betal Jemur. Sangat hormat dan memuliakan sang raja kepada Panembahan Betal Jemur. Pada suatu hari pisowanan, sang raja bertakhta di singgasana. Sebagai sesepuh kerajaan, Panembahan Betal Jemur duduk dekat sang raja, sedikit agak ke belakang. Patih Batak duduk menghadap sang raja berjajar bersama para adipati. Para punggawa kesatria Medayin hadir memenuhi ruangan. Punggawa besar sejumlah 4.000, para mantri 80.000, 40.000 mantri dalam, dan 40.000 mantri luar. Para raja dan 4.000 bupati dari mancanegara juga turut hadir. Sang raja lalu meminta laporan dari punggawa satu persatu jika ada sesuatu yang perlu mendapat perhatian sang raja. Ada seorang mantri yang melaporkan bahwa di wilayah Ki Patih Batak ada banyak gangguan. Desa-desa menjadi sepi. Semua itu terjadi karena Ki Patih semena-mena terhadap para bawahan. Jika salah sedikit dihukum berat. Orang-orang menjadi tidak kerasan dan sekarang wilayah itu kesulitan mencari penggarap tanah. Yang terjadi kemudian desa-desa menjadi rusuh, banyak pencurian dan penjarahan. Nyawa manusia tak ada harga lagi. Orang berselisih hal remeh bisa berujung saling bunuh. Sang raja sangat marah mendengar laporan si mantri. Berkata sang raja, "Hei pengalasan, katakan kepada Batak agar tidak rusuh dalam mengelola tanahnya." Ki Patih Batak lalu diberi perintah agar mencari orang untuk menggarap tanahnya lagi. Agar suasana kacau di desa di wilayahnya kembali normal, Ki Patih Batak hanya tertunduk malu karena merasa tugas itu sangat berat baginya. Sang raja berkata lagi, "Wahai segenap mantri dan bupati, si Batak ini rusuh dalam mengelola tanah karena watak rakus dan semena-mena. Desa menjadi sepi karena ditinggalkan penghuninya. Sungguh tidak cocok si anjing ini menjadi patihku. Cocoknya dia menjadi petinggi di desa terpencil, menjadi lurah di desa yang penuh nyamuk dan celeng." Patih Batak semakin tertunduk malu. Tak terasa air mata berlinang. Batak sangat takut kemarahan sang raja akan semakin menjadi-jadi. Sang raja berkata lagi, "Aku ingin kembali mengangkat si Bapak Betal Jemur menjadi patih kembali. Dia bisa membuat negeri sejahtera. Aku mendapat pesan dari mendiang ayahanda agar selalu menuruti segala nasihatnya." Namun Panembahan Betal Jemur mengetahui bahwa menurut kitab ada makna, bukan dirinya yang ditakdirkan menjadi patih Prabu Nusirwan. Si Bataklah yang akan tetap mendampingi sang raja. Betal Jemur hanya sanggup mengembalikan suasana di desa yang rusuh tadi. Sang raja cukup puas. Pertemuan hari itu kemudian dibubarkan. Sang raja beranjak masuk ke dalam puri. Ki Patih Batak lalu mengikuti Panembahan Betal Jemur menuju tanah Ki Patih. Betal Jemur memberi petunjuk apa yang harus dilakukan. Tidak lama kemudian suasana di desa itu kembali normal.